Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi penjumlahan matriks dan di sini yang terlibat adalah matriks dan matriks ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai operasi pergandaan skalar di mana yang terlibat adalah yang satu itu skalar atau di sini ya kita konteksnya di himpunan anggota bilangan real ya. Jadi bilangan real, terus yang satu adalah suatu matriks. Jadi langsung saja. Nah, bagaimana dengan definisinya tersendiri? Jadi kalau misalkan kita punya suatu matriks yang berukuran M kali N, dan skalarnya ini ya, suatu bilangan K di sini. Jadi matriks hasil pergandaan K dengan matriks A dinotasikan dengan KA. Jadi kalau misalkan ini K-nya, terus A-nya ini ya, A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, terus di sini ada AM1, AM2, sampai di sini AMN ya. Nah, ini hasil operasinya seperti apa? Didefinisikan adalah suatu matriks di mana, nah di sini, jadi entry pada baris ke I kolom ke J adalah K dikalikan, nah entry baris ke I kolom ke J dari matriks A. Jadi ini kita memperoleh jadi KA11, KA12 dan seterusnya. Jadi kita punya KA1N ya kan? Terus kita punya KA21, KA22 dan seterusnya, KA2N dan seterusnya. Kita punya KAM1, terus kita punya KAM2 dan seterusnya sampai KAMN ya. Jadi kita punya seperti ini. Kalau kita gambarkan ya. Jadi dalam bentuk matriks kita tuliskan dalam bentuk matriks. Nah, contohnya misalkan kita punya K-nya sama dengan 3 dan matriks A-nya ini. Berarti kan kita peroleh KA itu apa? Ya 3 kali 1 untuk entry baris pertama kolom pertamanya dan seterusnya. Sampai kita punya 3 kali 6 di kolom baris ketiga, baris kedua, kolom keduanya ya. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, ini contoh yang lain, misalkan kita punya A ini, B-nya ini, ya kan? Terus kita punya K-nya sama dengan 2, terus hanya kita punya negatif 1. Bisa kita cek K dikalikan A tambah B, ya kan? Jadi apa? Jadi A tambah B, berarti kita ingat ya kemarin ya, 1 tambah 1, jadi kita peroleh 2. Terus kita punya 2 tambah 3 sama dengan 5. 1 tambah 2 sama dengan 3 ya di sini ya. Terus kita punya ini 4 tambah 1 5, 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 6 12 ya. Jadi K kali A tambah B, jadi ini masing-masingnya kita kalikan 2, jadi kita peroleh 4, 10, 6, 10, 12, 24 ya. Dan nantinya bisa kita cek, nah hasil ini akan sama dengan kalau kita K kalikan A, jadi K kalikan A jadi apa? Kita peroleh ini jadi 2, 4, 2, 8, 4, 12 ya. Terus K dikalikan B jadi berapa? Kita peroleh 2, 6, 4, 2, 8, 12 ya. Dan bisa dicek dia akan sama dengan di sini K kali A ditambah K kali B ya. Kenapa? Karena ya untuk kasus ini ya 2 tambah 2 pas ya 4 ya. Terus 4 tambah 6 10, 2 tambah 4 6 cocok, 8 tambah 2 10, 4 tambah 8 12, 12 tambah 12 24. Jadi untuk contoh ini kita peroleh K dikali A plus B sama dengan KA ditambah KB. Terus ini bisa kita lihat lagi. K ditambah H berarti kan ini ya 2 ditambah negatif 1 berarti 1 ya. Jadi dia sendiri kan. Nah bisa kita cek nanti K tambah H dikali A sama dengan KA ditambah HA. Jadi bisa dicek ini KA ya tadi ya. HA-nya berapa ini? HA-nya ini adalah negatif 1 kali A ya. Berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 4, negatif 2, negatif 6. Dan ternyata kalau kita cari HA ditambah KA, ini kan jadi negatif 1 kali tambah 2, kan 1. Negatif 2 tambah 4, 2. Negatif 1 tambah 2, 1, benar.
Negatif 4 tambah 8 cocok, negatif 2 tambah 4 cocok, negatif 6 tambah 12 cocok ya. Jadi benar, bisa kita cek. Ternyata K tambah H dikali A sama dengan ini ya. Dan yang terakhir adalah kita punya K dikalikan HA ya. Jadi HA-nya ini ya tadi ya, ini HA. Kita punya di sini, terus dikalikan K, jadi ya semuanya dikalikan 2 kan. Jadi kita peroleh di sini negatif 2, negatif 4, negatif 2, negatif 8, negatif 4, negatif 12. Cocok ya. Dan bagaimana kalau misalkan K dikalikan H dulu baru dikalikan A? Jadi K dikalikan H, jadi KH itu sama dengan negatif 2 ya di situ ya. Jadi negatif 2 dikalikan A, A-nya ini kan 1, 2, 2 ini bla bla bla. Berarti negatif 2A itu jadi apa? Ini ya, negatif 2, negatif 4, negatif 2 lagi. Terus kita punya negatif 8, negatif 4, negatif 12 kan. Dan ternyata dia cocok ya. Dia sama dengan KH dikali A kan. Nah, di sini menarik. Jadi untuk contoh ini berlaku beberapa sifat tadi dan secara umum kalau kita punya dua buah matriks A dan B, ukurannya sama ya di sini karena kita ingin menjumlahkan ya. Jadi ukurannya sama, terus K dan H itu bilangan real. Nah, pernyataan ini berlaku. Jadi kita punya K dikalikan A plus B sama dengan KA ditambah KB. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, K dikalikan A plus B, kalau kita cek untuk entry baris ke I, kolom ke J-nya, ini kan jadi K dikali ini ya. Jadi kita punya A plus B, jadi IJ ya kan, IJ di sini. Dan ya kolom yang ada di sini itu kan kalau kita lihat, misalkan jadi A IJ-nya ini jadi A kecil IJ, terus yang B IJ-nya ini B kecil IJ. Ini kan sama saja K dikali, nah jumlahan dua matriks by definisi kita punya di sini AIJ plus BIJ kan. Ya enggak? Jadi kita peroleh K dikali AIJ ditambah K kali BIJ dan ini adalah ya tepat entry baris ke I kolom ke J dari matriks KA ya kan. Dari definisi jumlahan kan ini kan. Jadi yang bagian ini di KA, yang di sini di KB ya. Jadi bisa kita lihat entry-entry yang bersesuaian semuanya sama. Jadi kita peroleh ya nomor 1 ini berlaku. Terus bagaimana dengan yang nomor 2? Ya kita lihat lagi entry baris ke I dan kolom ke J dari K plus HA ya. Jadi K plus HA itu jadi apa ini? K plus H. Kalau seperti atas ini kan kita punya di sini AIJ kan. Dan di himpunan bilangan real berlaku sifat distributif. Jadi kita peroleh KAIJ ditambah HAIJ ya. Dan ini merupakan entry baris ke I kolom ke J dari matriks KA. Dan ini entry dari baris ke I kolom ke J dari matriks HA kan. Jadi ya jumlahan ini berarti matriks apa kolom baris entry baris ke I kolom ke J dari matriks KA plus HA. Terus di sini bisa kita cek ya. Jadi K dikali H kali AIJ. Nah ini kan entry dari baris ke I kolom ke J dari matriks yang kiri ya. Jadi ini dari yang kiri. Terus yang ini kan karena di himpunan bilangan real perkaliannya bersifat asosiatif. Jadi kita peroleh KH dikali AIJ kan. Dan ini by definisi perkalian skalar kita peroleh ya dia entry baris ke I kolom ke J dari matriks KH dikalikan A ya. Dan di sini kita punya apa? Ya kan semuanya dikali 1 ya. 1 dikali AIJ kan jadi AIJ kan. Jadi ya kita peroleh 1 dikali A sama dengan A ya. Karena ya sekali lagi untuk membuktikan, jadi di sini saya hanya menjelaskan secara global idenya seperti apa. Untuk runutnya ya bisa dicek di handout dan juga bisa dicobalah untuk latihan untuk menuliskan sendiri. Tapi yang pasti adalah bagaimana cara membuktikan kesamaan dua matriks. Ya buktikan setiap entry bersesuaian dia sama. Maka dari itu kita cek tadi baris ke I kolom ke J dari masing-masingnya. Oh ternyata sama, berarti keduanya sama. Jadi itu untuk video ini semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jadi
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.